Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video bagian kedua untuk materi pendekatan metode, teknik, dan media pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya di kelas rendah. Nah, kita lanjut saja. Metode. Metode sering diartikan sebagai cara mengajar. Namun, pengertian yang tepat untuk cara mengajar sebenarnya adalah teknik. Nah, metode sebenarnya adalah prosedur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang meliputi pemilihan bahan, urutan bahan, penyajian bahan, dan pengulangan bahan. Pemilihan bahan dilakukan secara alamiah, yakni bahan yang dirasa paling penting oleh guru dan sesuai dengan situasi. Pemilihan bahan harus mengacu pada kriteria bagian yang paling sering digunakan, mana yang kira-kira paling sering digunakan oleh siswa, kemudian paling berguna, mana yang memang paling berguna untuk pengetahuan sehari-hari siswa, kemudian mana yang paling mudah mengerjakannya lebih dulu, kemudian yang keempat adalah gabungan dari ketiganya. Urutan bahan dapat dilakukan dengan mengacu pada kriteria bagian yang sederhana ke yang kompleks. Jadi mulailah dari yang paling sederhana baru menuju yang kompleks. Kalau dalam bahasa Indonesia, belajarlah misalnya mulai dari kata, kemudian baru kalimat, baru paragraf. Jangan sampai terbalik. Kemudian bagian yang lebih berguna dan sering digunakan dan lebih diutamakan. Misalnya, untuk materi bahasa Indonesia seperti tema itu sudah diurutkan, mulai dari diri sendiri. Maka kosakata yang dipelajari adalah kosakata bagian tubuh diri sendiri, kemudian kosakata keluarga, kemudian baru nanti masuk ke kosakata yang berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya adalah bagian yang paling mudah kesukar. Nah, yang paling mudah yang mana? Misalnya lebih mudah untuk belajar huruf daripada belajar kata. Maka mulailah dari yang paling mudah dulu, yaitu huruf, baru menuju yang lebih sukar, yaitu suku kata, kalimat. Dan yang terakhir adalah bahan pengajaran harus berkesinambungan. Ya, betul. Jadi tidak boleh berdiri sendiri masing-masingnya. Semua harus berkesinambungan. Antara satu dengan yang lain itu berhubungan, dan memang materi yang selanjutnya itu melanjutkan materi yang sebelumnya. Selanjutnya, penyajian bahan mengacu pada kriteria lisan dulu daripada tulis, atau keduanya disajikan sekaligus. Jadi, ketika kita memberikan materi kepada siswa, maka fokuslah kepada materi untuk berbicara lebih dulu daripada menulis. Sama seperti urutan ketika kita membahas keterampilan berbahasa, pasti yang berhubungan dengan lisan dulu, yaitu adalah menyimak dan berbicara, selanjutnya baru membaca dan menulis. Cara penyajian bahasa lisan dan tulis tidak bisa disamakan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ketika kalian belajar tentang bahasa Indonesia, MKU bahasa Indonesia itu sudah jelas sekali disebutkan bahwa bahasa lisan dan bahasa tulis itu berbeda. Jadi tidak bisa kita menuliskan bahasa lisan atau melisankan bahasa tulis karena itu berbeda. Antara bahasa lisan dengan tulis dengan bahasa tulis yang dilisankan dan bahasa lisan yang dituliskan. Kemudian, kapan sebaiknya kosakata dan kalimat disajikan dan contoh-contohnya. Nah, itu harus diperhatikan juga waktunya. Jadi, kapan kita harus memberikan materi tentang kosakata dan kalimat, kemudian contoh-contohnya seperti apa, itu harus diperhatikan dengan tema misalnya, atau subtemanya itu tidak boleh melenceng. Kemudian penggunaan alat bantu yang relevan. Nah, media pembelajarannya juga harus dihubungkan dengan metode. Misalnya metode diskusi. Tidak bisa juga alat bantunya misalnya dengan PPT. Karena masing-masing dari siswa tidak mungkin presentasi dengan PPT juga. Tapi misalnya kalau diskusi pakainya puzzle. Jadi masing-masing kelompok itu bisa menyelesaikan puzzle-nya masing-masing. Ada pula menumbuhkan kebiasaan berbahasa yang dipelajari. Jadi ketika kita mempelajari bahasa Indonesia, maka kebiasaan penggunaan bahasa Indonesia itu harus ditonjolkan di kelas. Tidak boleh ketika sudah, terutama kalau sudah lebih dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya, itu tidak bisa lagi kita
bahasanya mencampur adukan bahasa di kelas, karena yang biasanya dicampur adukan atau bisa dibilang dimixkan adalah bahasa Jawa atau bahasa daerah dengan bahasa Indonesia, dan itu hanya di kelas rendah, di kelas 1 terutama. Untuk selanjutnya kita sudah membangun kebiasaan untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan konteks. Selanjutnya, cara pemberian tugas. Nah, itu harus diperhatikan juga apakah mandiri dengan kelompok. Tingkat kesulitan tugasnya pun harus diperhatikan. Ada yang misalnya membutuhkan pengerjaan kelompok, tapi ada juga yang bisa dikerjakan mandiri. Yang terakhir adalah evaluasi untuk mengetahui apakah tujuan sudah tercapai. Nah, jadi evaluasinya itu harus dijalankan. Tapi isi dari evaluasi atau muatan dari evaluasi itu memang harus mengacu pada bahan-bahan yang telah disajikan. Yang terakhir adalah pengolahan bahan, merupakan usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan kebiasaan berbahasa melalui bahan yang telah diberikan. Jadi ketika kita mengulangi bahan bukan berarti bahwa semua bahan itu harus diulang, tidak. Tapi pengulangan bahan yang dimaksud adalah untuk menumbuhkan kebiasaan berbahasa. Misalnya, ketika setelah belajar kalimat, untuk materi yang selanjutnya pun kita bisa minta siswa untuk menggunakan atau membuat kalimat sesuai dengan yang telah dipelajari, agar kebiasaan membuat kalimat yang benar itu juga melekat. Selanjutnya adalah yang harus diingat, tujuan akhir pengajaran bahasa adalah agar siswa mampu berbahasa dengan tepat, lancar, dan bebas. Jadi bukan berarti mereka harus hafal EBI misalnya, bukan. Tapi bagaimana mereka bisa menerapkan ejaan yang benar, kemudian berbahasa dengan lancar dan juga bebas. Bebas itu dalam arti mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia kapanpun, dimanapun, sesuai dengan keperluannya. Oke, selanjutnya ada 15 macam metode menurut Meki. Namun, kali ini hanya akan dijelaskan 4 jenis yang sesuai dengan kurikulum di Indonesia, yaitu direct method, natural method, reading method, dan eclectic method. Kita mulai dari yang pertama dulu, direct method, yaitu metode pengajaran yang di dalamnya guru langsung menggunakan bahasa sasaran, yaitu bahasa yang diajarkan. Siswa tidak diperbolehkan menggunakan bahasa ibu selama pembelajaran berlangsung. Jadi ketika direct method, kita belajar bahasa Indonesia, maka guru itu langsung menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun ketika siswa agak kurang paham, maka guru menjelaskannya pun dalam bahasa Indonesia, cuma kosakatanya dipilih kosakata yang mudah dipahami. Tujuannya untuk menuntut agar semua aspek bahasa yang diberikan disajikan dalam bahasa yang diajarkan. Penggunaan bahasa sasaran secara lisan agar siswa mampu berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia terus-menerus, itu akan menuntut siswa untuk menguasainya mau tidak mau. Jadi tidak tergantung dengan bahasa ibu mereka. Nah, ini ada kegiatan guru dan kegiatan siswa. Nanti bisa dibaca dan dipelajari. Intinya adalah guru dan siswa itu sama-sama mengarah kepada kegiatan yang berhubungan dengan bahasa tersebut. Mulai dari istilahnya membuka dengan humor, dengan bercanda, kemudian masuk ke ragam formal untuk membantu siswa membedakan kapan menggunakan informal, kapan menggunakan formal, kapan menggunakan semi formal. Kemudian untuk lebih jelas lagi, seperti tadi misalnya ada siswa yang kurang paham dengan bahasa Indonesia karena mereka terbiasa dengan bahasa ibu. Maka guru bisa menggunakan media, bisa menggunakan gerakan untuk membantu siswa menarik kesimpulan. Selanjutnya ada tanya jawab juga, kemudian sastra. Nah, biasanya melalui sastra anak-anak itu bisa belajar vocabulary atau kosakata. Dan juga budaya. Jadi budaya Indonesia, kita menjelaskan kenapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia dan sebagainya, karena macam-macam budaya juga, dan bisa jadi ada siswa pindahan. Ketika kita fokus terhadap bahasa ibu, maka kasihan juga jika ada satu siswa yang berbahasa ibunya itu berbeda dari teman-teman. Yang kedua adalah natural method, yaitu metode yang dalam pelaksanaannya menggunakan peraga yang berupa benda, gambar, atau peragaan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ciri-cirinya, kosakatanya itu adalah menggunakan kata-kata yang sudah diketahui siswa sebelumnya. Kemudian makna kata diajarkan dengan cara inferensi atau menarik kesimpulan.
Kamus itu juga digunakan untuk mengingat kata-kata yang baru. Tata bahasa itu juga digunakan untuk membetulkan kesalahan. Jadi kadang-kadang ada siswa yang tata bahasanya masih amburadul. Nah itu secara natural guru bisa mengoreksinya. Dan pelajaran itu mengikuti urutan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan tata bahasa. Ini ada kegiatan guru dan siswa di mana fokusnya adalah untuk memperkenalkan bahasa tersebut menggunakan alat peraga. Contoh misalnya dongeng bisa menggunakan alat peraga boneka, kemudian wayang. Guru bisa meminta siswa untuk menirukan ucapan dan juga membantu siswa untuk mampu menguasai 4 keterampilan berbahasa secara beruntun. Reading method. Tujuannya membekali siswa dalam memahami teks yang diperlukan selama pembelajaran. Nah, di sini fokusnya adalah membaca, yaitu punya langkah-langkah. Yang pertama, pemberian kosakata dan istilah bagi yang dianggap sukar oleh guru dan siswa. Kemudian diberikan definisi dan contoh dalam kalimat. Nah, ini biasanya kata-kata baru yang berhubungan dengan istilah tertentu. Selanjutnya ada penyajian bacaan dalam kelas yang dibaca secara diam atau dalam hati selama kurang lebih 10-15 menit. Ini bisa dipersiapkan dari rumah untuk menghemat waktu. Selanjutnya diskusi mengenai bacaan yang didapat berupa tanya jawab dan menggunakan bahasa sasaran. Kalau belajar bahasa Indonesia, maka siswa akan dipaksa untuk bertanya jawab tentang isi bacaan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pembicaraan atau keterangan tentang tata bahasa dapat dilakukan secara singkat jika memang diperlukan. Jadi kalau memang ada yang masih bingung, bisa dijelaskan. Selanjutnya, pembicaraan tentang kosakata yang relevan dengan jalan memberikan daftar kosakata yang disiapkan sebelumnya. Guru bisa menyiapkan daftar kosakata, kemudian siswa bisa mempelajarinya menggunakan daftar tersebut. Yang terakhir adalah pemberian tugas seperti mengarang, membuat denah, skema, diagram, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik bacaan. Yang terakhir adalah eclectic method. Lahirnya metode ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa tidak ada satupun metode pengajaran bahasa yang paling baik, karena setiap metode yang ada pasti punya kelebihan dan kekurangan. Guru bebas memilih metode yang sesuai dengan situasi kelas yang diajar. Guru dapat mengatasi kekurangan suatu metode dengan memasukkan metode yang lain. Jadi intinya, eclectic method ini adalah menggabungkan antara metode yang satu dengan metode yang lain agar kekurangannya itu bisa ditutupi oleh metode yang lain. Metode ini beranggapan bahwa tidak ada metode pengajaran yang baik, yang ada adalah guru yang baik. Eclectic artinya memilih secara bebas. Dalam hubungannya dengan pengajaran bahasa, bebas artinya bebas dalam mengombinasi berbagai metode yang dianggap cocok dan dianggap mencapai tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknik. Jenis-jenis teknik. Ada ceramah, ada tanya jawab, diskusi kelompok, pemberian tugas, brainstorming, dan simulasi. Teknik bersifat implementasional, sedangkan pendekatan dan metode itu masih teoritis. Nah, kita lihat yang pertama, teknik ceramah digunakan untuk menyampaikan informasi, kemudian dikombinasikan dengan peragaan, gambar atau media lain, dan bisa dikombinasikan dengan teknik yang lain seperti tanya jawab. Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Biasanya setiap metode itu pasti ada ceramahnya, tidak mungkin guru itu hanya membiarkan siswa tanya jawab atau berdiskusi tanpa ada informasi yang disampaikan lebih dulu. Kemudian selanjutnya ada tanya jawab. Digunakan untuk mengecek pemahaman siswa terhadap isi dari ceramah yang telah diberikan guru sebelumnya atau terhadap isi bacaan yang telah mereka baca. Bisa dilakukan di awal pelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa paham atas materi yang akan dipelajari. Nah, ini bisa masuk ke persepsi nih. Nah, kemudian siswa mengajukan pertanyaan kepada guru biasanya untuk mengetahui hal yang dirasa belum jelas, memperoleh jawaban atas permasalahan, serta memperjelas pendapat yang dirasa bertentangan dengan pendapat siswa. Nah, kemudian diskusi kelompok. Keunggulannya, kadar CBSA-nya tinggi, aktif jelas cara berdiskusi, kemudian memberikan peluang pada siswa untuk saling mengemukakan pendapat, mendorong terciptanya rasa kesatuan, melatih mengembangkan kepemimpinan bagi siswa yang ditunjuk sebagai ketua moderator, dan dapat memperluas pandangan siswa. Tujuannya adalah melatih siswa mengeluarkan pendapat dan mau menerima kritik jika pendapatnya memang kurang benar. Siswa dapat menguji kebenaran pendapatnya mengenai suatu hal.
Tapi kekurangannya tidak efektif kalau kelompoknya besar dan juga bisa menyimpang jika tidak terkendali, membutuhkan moderator yang terampil dan juga ada kalanya siswa yang mendominasi dan ada juga siswa yang tidak mau berbicara. Ada juga teknik brainstorming, perpaduan teknik tanya jawab dan diskusi. Kemudian secara bergiliran, siswa diberi kesempatan mengemukakan pendapat terhadap pertanyaan yang kita ajukan. Jawabannya diseleksi, diklasifikasi, dan dianalisis. Jika belum benar, lempar lagi jawaban untuk didiskusikan, dan yang terakhir guru bisa menyimpulkan hasil tanpa memihak. Jadi brainstorming itu memang diskusi, tapi diskusinya lebih kepada saling menganalisis jawaban, kemudian memberikan masukan, dan sebagainya. Ini ada beberapa kelebihan dari teknik brainstorming. Nanti bisa dipelajari. Kemudian teknik simulasi atau bermain peran. Simulasi berarti tiruan atau imitasi. Bagus untuk melatih kemampuan berbicara. Guru menentukan peran dan memberi pengarahan tentang apa yang diperankan. Siswa yang belum dapat giliran dapat mencatat adanya kesalahan bahasa yang dilakukan mereka saat yang sedang melakukan simulasi. Kesalahan yang teridentifikasi akan didiskusikan di akhir KBM. Jadi biar tidak nganggur, itu siswa bisa dikasih tugas untuk mencatat kira-kira kesalahannya apa dan apa saja yang harus diperbaiki. Nah, ini ada teknik dalam pembelajaran menyimak. Nanti bisa dibaca satu persatu dari 4 keterampilan berbahasa. Kemudian kalau media, nah medianya itu dibagi menjadi audio, visual, dan audio visual. Dan ada juga multimedia, yaitu menggabungkan misalnya antara laptop dengan LCD. Media itu alat untuk menyampaikan isi materi ajar pada peserta didik agar pembelajaran lebih efektif. Ini adalah beberapa contoh-contoh media pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Ada gambar berseri, biasanya untuk menulis karangan. Kemudian ada kartu kata untuk belajar kosakata, belajar membaca. Ada picture board, biasanya untuk membantu siswa misalnya menghias kelas dengan seperti kalau ada gambar-gambar seperti ini, biasanya nanti siswa diminta untuk membuat sesuai dengan tema. Kalau temanya misalnya diri sendiri, berarti gambar-gambar di picture board-nya itu berhubungan dengan diri sendiri. Kemudian ada big book, buku besar, ada wayang atau papet, kemudian ada software pembelajaran. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.